الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qaidana wa muallimana wa habibana Muhammadar Rasulullah ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa kasyafal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang berbahagia. Pada hari ini 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan 9 Juli 2022 Masihiyah, kita kumandangkan takbir, tahlil, tahmid serta tasbih. Kita agungkan asma Allah, kita esakan Allah yang Maha Esa. Kita memuji kemahasempurnaannya dan kita menyadari kemahasuciannya yang maha lengkap dan sempurna. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Pada hari yang mulia kali ini, selaku khatib, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang penting yang insya Allah dapat menambah kegairahan kita untuk bersama-sama meningkatkan kerja keras kita, perjuangan kita, dan menunaikan ibadah kita untuk meningkatkan mutu kehidupan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kenang dan camkan sejenak pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang dijuluki oleh Al-Quran sebagai salah satu ulul azmi, yakni Nabi yang sabar, paling tahan menghadapi godaan, paling kuat menghadapi segala rintangan dan ujian dalam menegakkan tauhid, mengajak umat beriman untuk melawan kezaliman, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, serta menyadarkan umat manusia bahwa hanya Allah saja yang pantas dan wajib disembah dan dipatuh taati. 5 Nabiul Azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jangan kita sampai lupa bahwa paling tidak kita selalu menyebut nama Nabi Ibrahim setiap kita duduk tasyahud dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kepatuh taatan kita kepada Allah sesungguhnya untuk kepentingan dan kebahagiaan kita sendiri. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, dan infak kita, umrah kita, haji kita, perjuangan kita, mujahadah kita, pengorbanan kita, hakikatnya untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Allah sama sekali tidak memerlukan salat kita, puasa kita, dan sebagainya. Karena Allah Maha Sempurna, karena itulah Nabi Musa dalam surat Ibrahim mengatakan, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a
fa innallaha la ghaniyyun hamid. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, kalau kalian dan penduduk manusia di muka bumi seluruhnya kafir, seluruhnya menafikan, mengingkari keberadaan dan kuasaan Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid, ketahuilah Allah adalah maha kaya dan maha terpuji. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang berbahagia. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok nabi yang banyak memperoleh berbagai ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Di antara ujian yang paling berat tentu adalah tatkala beliau diuji keimanannya, yaitu untuk menyembelih putra yang dicintainya, Nabi Ismail alaihissalam. Dalam ujian berat ini pun Nabi Ibrahim lulus dan lolos, sehingga Allah berkenan menyelamatkan Nabi Ismail, dan seperti kita semua sudah mengetahui, diganti dengan seekor domba yang kemudian disyariatkan oleh Islam agar kita setiap hari raya kurban menyembelih domba atau kambing atau sapi dan unta. Dan kita ingat, dagingnya dibagikan ke masyarakat luas sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah dan solidaritas bagi sesama manusia. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhut taqwa minkum. Daging-daging unta itu, daging kurban, tidak akan sampai pada Allah, tetapi ketakwaanmu, ketakwaan darimu itulah yang akan sampai kepadanya. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengatasi seluruh ujian berat yang dialaminya, Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'aluka linnasi imama qala min dzurriyyati qala la yanulu ahdiz zalimin. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa ujian, lalu Ibrahim mampu mengatasinya. Allah berfirman, sesungguhnya Ibrahim, aku akan menjadikanmu imam, pemimpin, penghulu bagi seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, bagaimana dengan anak cucuku, dengan keturunanku? Allah berfirman, janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kiranya ayat ini sangat penting untuk kita cermati dalam-dalam. Allah berfirman bahwa kepemimpinan yang dapat memimpin masyarakat manusia tidak bakal dianugerahkan pada mereka yang tergolong masih berlaku zalim. Bahkan keadaan bisa terbalik, pemimpin yang zalimlah yang justru yang akan berkuasa. Tentu yang dimaksud oleh Al-Quran dalam konteks ini adalah kepemimpinan yang adil, bukan kepemimpinan yang zalim, yang eksploitatif, yang negatif, yang destruktif, yang menipu rakyat dan lain sebagainya. Allahu akbar wa ilahil hamd. Saudara kaum muslimin dan muslimat, kaum mukmin dan mukminat, akhirnya selaku khatib, saya mengajak pada diri saya sendiri dan saudara-saudaraku semuanya, marilah kita asah terus, kita pertajam terus akidah keimanan kita perbanyak terus amal soleh kita pererat ukhuwah Islamiyah kita, juga ukhuwah kita dengan seluruh elemen anak bangsa. Allahu akbar walillahil hamd. Dan last but not least, terakhir tetapi tidak kalah penting, kita tingkatkan keberanian kita untuk melakukan kritik dan koreksi tatkala kita melihat fenomena kemungkaran, ketidakadilan, berbagai kezaliman. Tentu jangan lupa dengan cara yang arif, terukur, dan dengan bertukar pikiran yang membuahkan hasil yang baik, seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, marilah kita akhiri khutbah singkat ini dengan mengingat dan menyadari bahwa jihad yang berarti bersungguh-sungguh dalam menegakkan kebenaran, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ini akan membuat umat Islam jauh lebih bersemangat, bergairah dalam menegakkan kebenaran, kesetaraan, keadilan bagi umat manusia. Mari kita cermati surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin nyawa dan harta mereka dengan mengganti surga buat mereka. Mereka berperang di jalan Allah, terkadang menang, terkadang kalah, sebagaimana janji Allah dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Jadi kewajiban jihad itu sudah ada dalam kitab Taurat, kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, apalagi juga dalam Quran. Dan siapakah yang lebih baik dalam menetapi janji? Tentu tidak ada selain Allah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah engkau lakukan itu, dan itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang sangat besar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma khiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya sami'as sawt wa ya sabiqal fawt wa ya kasiyal idhami ba'dal lahman ba'dal maut. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la aduwan illa khadaltah wa la baghiyan illa qada'tah wa la asiran illa yassartah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijitul akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asyiri zalimina bizzalimin. Allahumma asyiri zalimina bizzalimin. Allahumma asyiri zalimina bizzalimin. Allahumma ahlik wa dammirhum tatmira. Allahumma ahlik wa dammirhum tatmira. Allahumma ahlik wa dammirhum tatmira. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.